Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya. Tidak lupa kita bersyukur dan memuji Tuhan. Memuji Allah SWT. Hari ini masih sehat walafiat. Hari terakhir kuliah. Besok sudah libur sampai tanggal 9. Hari ke-27 bulan Ramadan. Sekarang ini, di mana umat Islam berpuasa. Tinggal 3 hari lagi. Sekitar 3 hari lagi. Nah, maka bulan ini akan lewat. Jadi kembali seperti biasa. Pahala dalam beramal kembali normal. Nah, kesempatan ini masih 3 hari, pahalanya dilipat gandakan, khusus di bulan ini. Jadi bagi Muslim, mari tingkatkan amal di akhir-akhir ini, 3 hari ini, 3 malam untuk beramal soleh. Apakah itu berzakat kah, berinfak kah, melaksanakan ibadah, salat, 5 waktu, salat sunnah, salat malam, banyak salat yang dilaksanakan di masjid-masjid pada 10 akhir Ramadan ini. Di samping dapat takjil gratis, sahur sahur gratis. Mari mari kita bernambah perbuatan baik ya, amal-amal baik, akhlak yang baik. Mudah-mudahan jadi sarjana teknik yang memiliki karakter akhlak yang baik. Ya, yang bisa jadi pemimpin generasi depan nanti. Karena generasi depan pasti dipimpin oleh mahasiswa, orang para pemuda yang sekarang mahasiswa. Baik di pemerintahan, swasta, perusahaan maupun kampus, PTN, PTS semuanya ya lulusan perguruan tinggi. Nah, mudah-mudahan hari ini penuh berkah. Amin. Salawat dan salam kita tidak lupa sampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabat dan pengikutnya sampai akhir. Untuk lebih berkahnya lagi, boleh kita mulai dengan membaca doa. Sebagai orang beragama kita berdoa dimulai. Alhamdulillah. Ya kan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbal wa rizqan halalan thayyiban. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita masuk ini perkuliahan kita ketiga, tetapi saya sampaikan materi ke-7 ini. Tidak apa-apa dibalik-balik materinya. Tinggal dilihat mana yang lebih penting disampaikan. Jadi saya sampaikan tentang survei supaya nanti mahasiswa ada satu tugas. Dan tugas classroom ada materinya, ada tugasnya, ada juga tugas membuat artikel dan review artikel jurnal. Nah, dengan ini bisa kemudian disampaikan ide-ide, mungkin tugasnya kelompok atau individu nanti bisa dilihat. Kalau sedikit ini surveinya kita buat kelompok ya, dibagikan beberapa orang, satu kelompok beberapa orang. Nah, ini dari survei lalu lintas. Nah, survei itu dilakukan untuk mengumpulkan data. Hmm. Sudah ada yang pernah survei? Ini khusus survei lalu lintas. Survei itu tujuannya untuk mengumpulkan data, mendapatkan informasi. Ya, apa saja yang kita ingin ya peroleh. Nah, misalnya tentang lalu lintas, ya, bagaimana karakteristik sistem lalu lintas. Nah, dengan adanya data, kalau sudah terkumpul itu data, tentunya melalui survei. Setelah disurvei, dapat data, nah, maka permasalahan yang ada yang berkaitan dengan misalnya prasarana, sarana prasarana, desain operasi prasarana, nah, kita bisa identifikasi, kita bisa mendapatkan, oh ini ada masalah. Nah, seputar ini yang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Nah, ini perlu adanya solusi. Ya. Setelah diidentifikasi masalahnya, nah, jadi dicarikan penyebabnya. Apa penyebab dari masalahnya? Survei lalu lintas ini bagian dari studi lalu lintas. Ya, bagian dari belajar, proses belajar mengajar. Nah, ini akan memberikan dasar dalam perencanaan, dalam mendesain fasilitas, desain prasarana lalu lintas.
Kemudian bisa membantu dalam pengoperasian lalu lintas. Ya, dengan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan fasilitas lalu lintas. Juga bisa menentukan karakteristik dasar lalu lintas, pergerakan dan angkutan. Nah, apa saja yang ada dalam jalan, pergerakan jalan angkutan, kendaraan apa saja yang bisa ditentukan. Hmm. Ada beberapa jenis survei, ya. Jadi kita mau cari data, survei, nah, cari informasi tentang karakteristik lalu lintas. Nah, itu ada dikelompokkan jenis-jenisnya. Nah, di sini ada survei inventarisasi dan survei untuk kerja. Nah, apa itu bedanya? Kalau inventarisasi itu apa yang ada di sana? Survei. Misalnya sarana, prasarana, kendaraan dan jalannya. Nah, perlengkapan lalu lintas, ya, fasilitas angkutan umum. Kalau survei kerja, untuk kerja ini ya menghitung volume lalu lintas. Berapa kendaraan yang lewat, menghitung kecepatannya itu dalam 1 kilometer berapa per jam. Nah, alatnya kan, apalagi kalau beli motor terbaru itu sudah ada alat digital ya pembaca kilometernya, so tidak pakai jarum tapi digital angka. Jadi di gas akan tertulis itu kecepatannya. Jadi bisa dengan mudah melihat berapa kecepatan kendaraan. Lambatannya, melambatnya, akses parkir. Nah, ini namanya survei untuk kerja. Ada survei inventarisasi itu sarana prasarana, kelengkapan lalu lintas, dan fasilitas angkutan umum. Kalau survei untuk kerja, ya, volume, kecepatan, dan kelambatan kendaraan, dan akses parkir. Bagaimana parkirnya, apakah cukup atau tidak. Nah, ini perencanaan survei. Dan dalam survei dibuat dulu perencanaannya. Sebelum turun, apa yang mau diambil datanya. Nah, tadi diawali dengan persiapan. Dilanjutkan dengan pelaksanaan. Setelah siap, data yang ingin diambil, dibuat mungkin dalam bentuk tabel, di kertas, nah itu diturun lapangan. Kemudian dilakukan survei pendahuluan untuk mengetahui sejauh mana survei yang diterapkan. Mengambil data awal. Apa yang kelemahannya mungkin ada kekurangan dalam tabel survei itu bisa diperbaiki. Pada survei berikutnya yang mana itu survei yang sebenarnya yang digunakan nanti datanya. Dan bisa saja tabel survei yang dibawa awalnya itu masih ada yang kurang, jadi bisa dilengkapi. Kemudian dilakukan lagi survei berikutnya yang sudah dianggap lebih matang lagi, lebih sempurna data survei, tabel surveinya di kertas. Nah, ini apa namanya grafik ya. Nah, persiapan, nah, dilakukan desain, ya. Sampelnya desain formulir survei. Formulirnya kertasnya harus sudah ada aja sebelum turun lapangan. Juga sampel, apa yang mau diambil? Nah, ini harus jelas. Datanya mau diambil orang yang ditanya, itu data mau diambil jumlah kendaraan. Nah, ini kan datanya kita harus tahu. Ini dua, ini formulirnya dan juga apa yang diisi di formulir itu kita harus tahu. Apakah harus diskusi, tanya jawab, atau langsung diisi saja menggunakan pulpen. Nah, ini dua ya, desain formulirnya dan desain sampelnya. Kemudian melakukan survei pendahuluan, jadi dilakukan survei, kemudian bisa dievaluasi lagi, dibuat lagi desainnya, disempurnakan, desain formulir dan sampelnya, kemudian diambil lagi. Setelah itu dianalisis, nah, dibuat analisanya, nah, dibuat laporan, selesai. Tadi hasil survei. Jadi kalau dibuat dalam artikel, jadilah artikel hasil penelitian. Nah, harus ada informasi awal ini sebelum mensurvei. Ini ada beberapa pertanyaan untuk survei. Untuk apa itu? Mengapa disurvei itu? Untuk apa dipakai? Informasi apa yang perlu diambil nanti? Nah, tekniknya bagaimana ini survei? Apakah diamati saja, catat,
atau dikumpulkan data sekunder diambil dari kantor-kantor atau di lapangan ya, di lapangan diambil datanya atau di kantor dari data-data di kantor. Bagaimana data dianalisis setelah diambil data? Kemudian hasilnya disajikan, bagaimana disajikan? Dalam bentuk apa? Tabel-tabel kah? Atau grafik kah? Nah, hasilnya. Dan digunakan. Bagaimana hasilnya akan digunakan? Nah, ini penting dalam survei. Nah, ini ada jenis survei. Ya, inventarisasi tadi dan untuk kerja. Kalau inventarisasi jalan misalnya, nah ini inventarisasi jaringan jalannya, volumenya, kendaraannya, kelas-kelasnya, apa saja kendaraan, klasifikasi kendaraan. Pribadi kah, motor, sepeda motor, bis, trek, dan sebagainya. Kalau arus lalu lintas, ini survei inventarisasi, ya, pergerakan membelok misalnya. Berapa jumlah kendaraan yang belok. Nah, ini ada tahun lalu yang teliti yang ada mahasiswa. Jumlah penumpang tiap kendaraan itu berapa penumpangnya, nah, ini bisa diambil. Pejalan kaki juga berapa jumlahnya. Berat dan dimensi, ini mengukur berat dimensi kendaraan. Berapa berat kendaraan. Itu ada kendaraan, ada alatnya juga khusus itu di dinas. Kalau parkir, nah, bisa diambil datanya pinggir jalan dan di luar jalan. Ada parkir pinggir jalan, ada parkir di luar jalan. Itu namanya survei inventarisasi. Kalau survei untuk kerja, ini kecepatan dan kelambatan. Ya, berapa kecepatan kendaraan sesaat, kecepatan perjalanannya, waktu tempuh berapa lama sampai tujuan, kecepatan gerak. Kalau parkir, berapa durasi, lama dia parkir, akumulasi jumlah kendaraan yang parkir, dan pergantian ruang parkir. Nah, kalau keselamatan ini, survei untuk kerja, nah, diambil data kecelakaan dan konflik. Nah, ini sudah ada juga mahasiswa ambil data penelitian kecelakaan. Nah, ini ada pembahasan lagi berikut tentang logistik, survei. Logistik ini, bahan-bahan apa ini? Dipakai survei. Nah, ada yang menggunakan peta, waktu dan lamanya survei, frekuensi, ketelitian, dan biaya logistiknya. Yang disurvei itu untuk mengambil data ya, kembali lagi untuk mendapatkan informasi. Nah, bisa mencari volume lalu lintas, harian, klasifikasi kendaraan, pergerakan membelok, jumlah penumpang dalam kendaraan, volume pejalan kaki. Nah, ini survei inventaris, ya, ini inventaris prasarana jalan. Ada desain geometrik, pengendalian lalu lintas, bisa rambu lalu lintas, lampu, persimpangan, parkir, bagaimana aksesnya, data tata guna lahan, ini bisa diambil data-datanya. Metode pengumpulan data ada pengamatan dan pengukuran. Bisa diamati tingkat misalnya kerusakan jalan, ada 5 tingkat misalnya, 1 sampai 5, 1 paling buruk, 5 paling baik misalnya. Ya buruk, 2 tidak begitu buruk, 3 sedang, 4 baik, 5 sangat baik atau memuaskan. Nah, ini pengamatan ya, skala Likert namanya. Itu sebenarnya. Ada yang jawabannya ya dan tidak. Nah, itu skala Goodman. Hmm. Itu pengamatan mengambil data di lapangan. Ada pengukuran, nah, pakai meteran misalnya. Pakai jumlah ya, angka berapa jumlah kendaraan, kecepatannya berapa. Nah, ini ukur pakai teodolit, tinggi tanah, nah, pakai peta, gambar, nah, skalanya berapa, itu 10 misalnya. Jadi bisa diambil datanya buat pengamatan, bisa pengukuran. Ada dua. Nah, tergantung penelitiannya tentang apa.
Ini surveinya lalu sudah volume bisa untuk jaringan jalan, ya bisa mengambil data volume kendaraan, klasifikasi kendaraannya, ya, jenis kendaraannya apa saja, pergerakan membelok, jumlah kendaraannya membelok, penumpangnya dalam kendaraan berapa jumlah, nah pejalan kaki berapa jumlahnya. Ini bagian dari survei-survei lalu lintas. Nanti saya akan berikan tugas ya mengambil data survei atau kemudian membuat artikel. Ini pencaca otomatis. Materinya berikutnya ini bisa dibaca saja. Intinya sudah jelas tadi ya. Maksudnya survei itu pengambilan data. Ini kalau berat dimensi kendaraan. Jadi timbang kendaraannya. Kecepatan, nah ini mengambil data kecepatan. Dan bergerak, percepatan, perlambatan. Nah ini parkir. Nah, kalau parkir, nah, diambil datanya berapa lama parkirnya, ya, berapa jumlah kendaraan yang parkir di situ. Nah, diambil datanya. Apakah cukup parkirnya dengan kendaraan dengan ruang parkir. Ini ruang parkir, masih ruang parkir. Untuk mengetahui kebutuhan masa datang. Nah, bisa dihitung itu. Kebutuhan parkir, nah ini kebutuhan parkir. Jadi bisa dihitung volume kendaraan yang parkir, durasinya berapa lama, kendaraan yang parkir tersebut, akumulasi parkir, berapa jumlah kendaraan, pergantian parkir, berapa yang pergi datang, akumulasi parkir, pergantian parkir, indeks parkir, jarak berjalan. Ini berkaitan dengan masih parkir. Bisa dihitung juga berapa kebutuhan parkir ke depan dengan adanya jumlah data setiap tahun misalnya, maka bisa didapatkan data. Jadi itu tentang parkir ya. Materi kita survei tentang survei lalu lintas. Dan nanti saya akan berikan tugas penggunaan data ini analisa dampak lalu lintas. Ya, setiap orang membangun hotel misalnya, membangun bangunan, mall itu ada analisa dampak lalu lintas. Nah, data cara buat analisa dampak lalu lintas, misalnya dipresentasikan. Nah, lalu pembuatan hotel, nah, diminta presentasikan AMDAL lalu lintas. Ya, presentasikanlah nah, analisa dampak lalu lintas. Ini ada contoh analisa dampak lalu lintas Ramayana, Hotel Barata, AMDAL lalu lintas. Ini ada Pacific Mall. Ini akan saya berikan tugas nanti mahasiswa mengambil data, membuatnya apa menganalisis. Jadi dalam sebuah laporan ada gambaran grafiknya ya, tabel dan kemudian jadikan artikel sekitar 10 lembar. Mana ambil? Ini mana yang coba diambil misalnya Anda lalu lintas ini Hotel Barata. Nah, Indonesia dampak lalu lintas. Nah, ini sudah ada. Ini laporannya ini lengkap ya. Jadi bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6. Nah, biasanya kalau laporannya itu bab 4 atau bab 5. Coba kita buka bab 4. Kinerja lalu lintas. Nah, ini metode surveinya ini sudah dijelaskan di sini. Pengambilan datanya, survei ya, berarti pengambilan data ini. Ini dalam sehari survei 2 hari, waktu libur dan waktu kerja. Jadi 1 minggu itu 7 hari itu. Jadi diambil waktu libur dan waktu kerja. 2 hari waktu kerja, misalnya Senin, Selasa. 2 hari waktu libur, misalnya Sabtu dan Ahad, Sabtu dan Minggu. Jadi itu diambil datanya. Jadi dapatkan data waktu kerja dan waktu libur.
Ini tahun 2012. Biasanya waktu libur, hari Minggu, 9 Januari, waktu kerja Selasa, 31 Januari. Oh ini satu hari, satu hari. Nah, ada yang dua hari, ini satu hari. Ambil dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Di Indonesia Tengah. Jadi data volume lalu lintas diambil setiap 15 menit, dibuat tabel dan diambil dari jam 6 sampai jam 22. Dapatkanlah volume lalu lintas. Di situ didapatkan jumlah lalu lintas. Berbagai macam kendaraan. Apakah itu sepeda motor, kemudian apa lagi? Kendaraan pribadi, ada bis, ada truk, semua jenis. Mungkin sepeda ada lewat situ dihitung juga. Masukkan datanya. Nah, sini ada 4 kelas. Kendaraan penumpang, kendaraan pribadi, bus dan truk, sepeda motor, kendaraan tidak bermotor. Itu sepeda, berarti. Sepeda manual. Ini karakteristik makro. Ini dijelaskan tentang lokasi studi. Nah, lokasi studinya itu ada Jalan Bawakaraeng. 4/1. Tipe jalannya 4/1. 4 lajur, 1 jalur. 4 jalur, 1 lajur. Empat ya, empat ini jalannya. Satu arah. Ya, 1 arah, 4 lajur, 1 arah. Jadi 4 kendaraan bisa lewat sini di situ. Besar jalannya, cukup besar 4 lajur, 1 arah. 4 jalannya, arahnya satu, tidak berbelok, tidak bertabrakan, tidak timur dan barat, tapi satu arah. Arah ke timur semua atau arah ke barat semua. Ini data jalannya. Lebar ruas jalan ini lajur 1, 2, 3, 4 sama 3,5 meter. Jadi satu arah semuanya. Yang pernah ke Makassar kali sudah tahu jalan Gunung Bawakaraeng. Kapasitas ruas jalannya 6.000 SMB per jam. Aktualnya 5.700. Ini sudah ada data-datanya ini FCW, FCS, dan seterusnya. Anda bisa baca di buku ya tentang penjelasan simbol-simbol karakteristik lalu lintas. Karakteristik. Ini volume lalu lintas setelah diambil ya. Nah, dari jam 6 sampai jam 10. 1 jam ini 338 jumlahnya. Di total semua. Sudah motor, bis, truk, semuanya. Dapatlah jumlah maksimum dan minimum. Maksimum 2000-an ini. Jam 4 sampai jam 5 paling banyak. Yang minimum paling kurang 338. Oh, pagi sekali. 6 sampai jam 7. Ya, totalnya rata-ratanya. Nah, dibuatlah sebuah grafik dari situ. Dan data tadi, tabel dibuat grafik. Jam 6, jam 7, sampai malam. Nah, jadilah dari sedikit naik ke atas, turun lagi, jumlah sedikit naik lagi. Turun. Paling puncak ini tadi. Ya, jam 6 sampai jam 5. Paling banyak kendaraan. Bisa kelihatan di sini. Ah, menghabis waktu. Jadi ini jadikan tugas nanti ya. Mengambil data untuk perhitungan dalil, analisa dampak lalu lintas. Jadi sama, dibuat tabel. Ini hari hari kerja dan hari libur ya, ini buat ini. Yang dibuat di sini data. Ini hari liburnya. Sama ini tabel lagi. Nah, ini tabelnya batang ya. Kalau tadi eh, garis ini tabel batang. Ini sama juga ini jam 4 sampai jam 5. Datanya dapat paling banyak kendaraan. Hari libur lagi ini. Hari libur, Wakarai. Nah, buat grafik. Kemudian dilanjutkan dengan tingkat pelayanan jalan. Setelah dapat volume lalu lintas, tingkat pelayanan jalan. Jadi ada caranya ini, kami dapat nilai A. Ya.
Seharusnya ada proses yang lagi sini. Oh, tidak ada. Ini ada caranya nanti diajarkan sampai bisa dapat tingkat pelayanan jalannya A. Bisa A, B, C. Nah, ini ada B juga. C, D. Ada yang macet, ada yang lancar. Kalau yang lancar berarti A. Kan tidak ada hambatan. 4 jalur ini, 3,5 meter, 3,5 meter. Satu arah, wah. Jadi tidak ada hambatan, lancar. Tingkatnya A, B. Eh, libur, apa? Waktu libur dan waktu kerjanya. 2 hari itu dia. 45. Ini analisa bangkitan dan tarikannya. Bangkitan itu yang datang, tarikan yang keluar. Jam 6 sampai jam 10 juga datanya diambil. Ini kendaraan masuk, sepeda motor, ya, kendaraan ringan, kendaraan berat. Nah, ini sudah disingkat kendaraan ringan, kendaraan berat. Kendaraan berat ini truk, bis, truk 4 roda, 6 roda, dan seterusnya. Kendaraan berat. Yang masuk dan keluar dari hotel. Ini tarikan, bangkitan dan tarikan. Bangkitan dan tarikan. Jadi ada kendaraan yang datang, ada kendaraan yang pergi. Yang datang ke kampus dan pergi ke kampus, nggak ke kampus. Itu bangkitan dan tarikan. Ini volumenya dijumlah total hari libur dibuat grafik. Ini hari libur atau tidak ini? Setelah beroperasi hotel, ini setelah beroperasi hotel dibuat grafik. Kemudian kecepatan lalu lintas. Jadi kecepatan juga diambil. Kendaraan yang lewat situ dari pagi jam 6 sampai jam 10 malam. Nah, kalau pagi ini lancar, laju. Nah, kalau tidak kendaraan tuh 64. Paling tinggi pagi hari. Jadi bisa dilihat kecepatan kendaraan. Nah, bisa pakai alat, bisa juga langsung pakai motor, langsung lihat di motor. Ikut saja tuh kendaraan yang lewat di sekitar situ. Kalau lihat kecepatannya, tercatat kecepatannya. Alhamdulillah kecepatannya. Dapat kecepatan dari pagi, tiap jam ini. Tiap jam 6 sampai jam 7 ini kecepatannya 7 sampai 8 sampai malam. Nah, ini hari kerja, kecepatan hari kerja ini. Kemudian dari situ, kalau sudah ada data volume, ada data kecepatan kendaraan, maka dihitung V per C rasio. Volume per kapasitas. Volume dibagi kapasitas. Dapatkan lain. Ini sudah ada rumusnya nih. Nanti bisa pelajari caranya. Buatlah grafik. Dari sini. Ini yang dapat nanti itu. Tingkat pelayanan jalan A, B, C. A atau B. Yang dapatkan versi 0,2. Maksimum 0,49. Paling rendah 0,21. Buat tabelnya. Nah, baru dibuat sini. Nah, ini ada ketentuannya. Nah, sampai dia dapatkan A. Ya, ini berarti 0,21, 0,4. Nah, 0,21 A, 0,4 masih A. Ada yang B. Ini nomor 11, 12, 13 B. Nah, ini 0,3, 0,3, 0,3 ini dia B. Nah, 0,3 B. Di atasnya ini harusnya B juga ini. 0,4. Ada standarnya ini. 0,sekian sampai sekian A, 0,sekian sampai sekian itu B, 0,sekian sampai sekian itu C, dan seterusnya. Ada standarnya. Jadi sampai sini selesai. Dapatkanlah tingkat pelayanan jalannya. A misalnya. Hmm. A, B, C. Ada yang C. Hari libur dan hari kerja. Bisa kita lihat sini. Ini tiap tahun. Analisis. Meningkat B, C. Ini tiap tahun.
tahun sebelumnya. Dibuatlah grafik, ya punya data setiap tahun. Hmm. Kalau kita ini cuma ambil tahun ini, 2025. Jadi seperti yang di atas saja. Ini banyak 5 tahun, diambil data 5 tahun. Ya, demikian kuliah kita. Ya, nanti akan dibuat tabelnya, saya akan buat tabel untuk kemudian ambil data. Nah, mungkin jadi tugas kelompoknya, ambil data buat analisa dampak lalu lintas, misalnya kampus Unismu, analisa dampak lalu lintas kampus Untika, nah, bisa. Analisa dampak lalu lintas hotel kota, nah misalnya. Analisa dampak lalu lintas dinas, apa yang dekat sini? Dinas, apa yang ada. Pokoknya semua tempat bisa dilakukan. Diambil datanya, jalannya, diambil datanya, dan dianalisis. Diambil kesimpulan. Yang terakhir dibuat laporannya dalam bentuk sekitar 10 lembar saja. Dalam bentuk artikel. Ya, saya kira demikian kuliah kita hari ini. Untuk pengembangan karakter, Anda bisa baca di kisah Nabi ya. Jadi setiap tugas ada soalnya, soal kuliah dan soal pengembangan karakter. Apa yang bisa Anda aplikasikan, amalkan dari kisah para nabi. Bisa dibaca pada eh, masih dalam pelajaran materi kuliah, folder materi kuliah ada materi karakter. Kita ada materi para nabi, materi kisah para nabi. Ya, demikian. Ada yang belum absen? Ada Pak, Ya, berapa NPM? Saya Pak, NPM 13. 13. Angkatan 24. Iya Pak, 13. Oh, 13 ya. 13 angkatan 2024. Namanya apa namanya ini? Rangga. Apa? Saskia Maulana Pak. Set. Kia Maulana. Zaskia Maulana Ba'ali. Oh, oh, di B. Kain ini. Di B. Ya, sudah. Saskia. Pak, saya Pak, Oke. Ya, berapa NPM ini? 35 Pak, angkatan 24. 35. 35 momen. Rangga Agrian Hussein. Ya, cocok. Ya, Pak. Agrian Hussein. Ya. Ya,